Audio Jungle. Zaki Ashraf memanfaatkan kesempatan saat berseragam Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Zaki Ashraf mengaku akan memanfaatkan kesempatan emas saat berseragam Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Wonderkid PSM Makassar itu berharap bisa mengarungi banyak pengalaman di skuad Timnas Indonesia. Kini, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan tim asuhan Sintayong itu berlangsung sejak 28 November 2022. Alhamdulillah saya bisa dipanggil, saya bisa mengambil kesempatan ini, dan saya bisa mengambil pengalaman yang lebih baik lagi dari sini, ujar Zaki. Zaki menambahkan, saat menjalani latihan di Timnas Indonesia berjalan dengan intensitas yang tinggi. Latihan tadi cukup keras, ucap Zaki. Sebelumnya Zaki Ashraf juga tergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 di Eropa. Tak hanya Zaki, tercatat ada 2 pemain Timnas Indonesia U20 yang kembali dipanggil dengan skuad Garuda. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari. Kondisi sampai saat ini sudah membaik, ucap Zaki Ashraf. Sekedar informasi, pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menghuni grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memuji fasilitas latihan klub Liga 1 Bali United yang terletak di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Momen tersebut terjadi saat pria 60 tahun itu mengecek kondisi dan perkembangan infrastruktur area latihan Bali United kemarin. Menpora tampak didampingi perwakilan Bali United seperti Iketut Swantika alias Rojak, General Manager Richie Kurniawan, serta Project Manager Sugihya Arta Dwipayani. Politikus Partai Golkar ini kemudian diajak berkeliling melihat kompleks Bali United Training Center meninjau proses pembangunan beberapa infrastruktur seperti tribun utama, gym, ruangan serbaguna, dan lapangan latihan. Menpora Zainuddin Amali secara belak-belakan memuji fasilitas latihan ini. Menurutnya, fasilitas latihan Bali United ini sangat mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Saya lihat ini bagus. Kalau ini sudah berkembang akan menjadi bagus untuk Bali khususnya dan untuk nasional tentunya. Tim nasional juga akan menjadi bagus. Nantinya juga akan ada 8 lapangan. Jadi saya kira akan sangat bagus jika kita memiliki fasilitas ini, ujar Menpora Zainuddin Amali dilansir dari laman klub. Dari 8 lapangan latihan baru tersedia 3 lapangan berstandar FIFA. Pembangunan infrastruktur inti tribun sudah mencapai 75%. Ruangan serbaguna dan gym sedang dalam proses pemasangan tiang panjang yang sudah mencapai 70%. Seluruh pembangunan fasilitas latihan milik Bali United ini diperkirakan rampung pada Maret 2023 sebelum Piala Dunia U20 bergulir. Audio Jungle. Jordi Amat optimis Timnas Indonesia juarai Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bek tim nasional Indonesia Jordi Amat optimis skuadnya mampu menjuarai Piala AFF 2022. Jika ini terjadi, maka itu akan menjadi gelar pertama tim berjuluk skuad Garuda di turnamen tersebut. Kami bisa memenangkan turnamen itu. Kami mempunyai pemain yang sangat kuat, juga staf dan pelatih, kata Jordi diunggah di laman PSSI Sabtu 3 Desember 2022. Menurut pesepak bola berusia 30 tahun tersebut, perpaduan kualitas bagus pemain muda dan pemain senior membuat Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan untuk mengarungi kompetisi yang ketat seperti Piala AFF. Skuad Garuda juga dinilainya mempunyai hasrat besar dan kekompakan untuk meraup prestasi tertinggi. Saya berpikir sangat positif, kami akan melakukan yang terbaik bersama-sama, kata Jordi menambahkan.
Jordi menjadi salah satu pemain yang mengikuti pemusatan latihan persiapan Piala AFF 2022 yang digelar di Bali mulai 28 November 2022. Jordi bersama rekannya Sandy Walsh merupakan pemain yang baru dinaturalisasi pada 17 November 2022 lalu dan keduanya berhak memperkuat timnas Indonesia setelah FIFA menerima perpindahan federasi negara asal keduanya ke PSSI. Piala AFF 2022 akan digelar 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Di turnamen itu, timnas Indonesia berada dalam grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada laga berdananya di grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Desember 2022. 3 hari kemudian, Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam, lalu menjamu Thailand pada 29 Desember serta terakhir menjajal kekuatan Filipina di rumahnya pada 2 Januari 2023. Selain itu, media asing melihat skuad timnas Indonesia mengalami kerugian besar jika tidak membawa Dimas Derajat ke Piala AFF 2022. Dimas Derajat yang sebelumnya masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia Son Sintayong tiba-tiba tidak terdaftar untuk membela skuad Garuda di turnamen Asia Tenggara tersebut. Pemain yang membela Persikabo 1973 itu dicoret meskipun telah mengikuti TC di Bali. Ia dipastikan tidak bisa bergabung karena mengalami cedera dan harus digantikan oleh Ilija Spasojevic. Seperti yang diketahui, performa Dimas Derajat kini sedang bagus-bagusnya. Bahkan pemain berposisi sebagai striker itu selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia. Audio Jungle. Alasan pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bong-soo garang ke para penjaga gawang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bong-soo beberkan alasan dibalik garangnya melatih barisan penjaga gawang tim merah putih. Pelatih kiper timnas Indonesia asal Korea Selatan ini memang terlihat galak saat melatih para penjaga gawang timnas Indonesia dari segala level usia. Terbaru momen unik pun diperlihatkan oleh Kim Bong-soo saat sedang melatih 3 kiper timnas Indonesia dalam pemusatan latihan tim di Bali. Kim Bong-soo terlihat tengah berbincang dengan kiper skuad Garuda Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi. Dalam perbincangan tersebut tentu juga ada Yoo Jae-hoon sebagai penerjemah mereka. Dalam latihan tersebut, pelatih kiper tersebut mengaku bahwa ia sayang dengan ketiga pemain tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, kiper timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata dan Syahrul Trisna pun memberikan respon. "Kami juga sayang sama Coach Kim," ujar Syahrul Trisna sebagaimana dikutip dari YouTube PSSI Jumat 2 Desember 2022. Nadeo pun memberikan respon yang malah terlihat menyindir pelatih asal Korea Selatan tersebut. "Kami akan makin sayang kalau Coach Kim tidak marah-marah. Biar sehat selalu," ucap kiper yang berkuat Bali United tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Kim Bong-soo pun memberi penjelasan ke Nadeo dan kawan-kawan. Sebenarnya Kim Bong-soo memiliki alasan tersendiri kenapa bertindak garang kepada para penjaga gawang timnas Indonesia. Menurutnya, sikap marah-marah tersebut ditunjukkan bukan karena ia marah kepada para pemain. Namun, hal itu dilakukan demi kebaikan para pemain. "Tidak apa-apa, saya omelin biar penampilan kamu makin baik. Tidak ada masalah, yang penting kualitas kalian naik. Ini demi timnas kita," kata Kim. "Kalian harus tahu, jangan salah sangka. Kami teriak bukan karena tidak suka sama kalian. Sama saja di senior U23, U20, semua kiper kami perlakukan sama," ujarnya. Menurutnya, sikap kerasnya itu demi meningkatkan kualitas para pemain. Dengan berlatih dan bekerja keras itu juga akan mempengaruhi tembok terakhir timnas Indonesia. Apabila tembok terakhir skuad Garuda kuat, maka timnas pun semakin bagus. Kalau muridnya kerja tidak benar, masa gurunya diam saja? Pasti saya akan memperbaiki itu. Tujuan saya apa?
ini untuk kalian sukses, tuturnya. Karena itu walaupun dimarahi agak keras ini demi kalian, pelatih memang seperti itu dan itu tugas kami. Kim Bong-soo memang terkenal keras saat melatih para penjaga gawang timnas dari segala level usia. Saking kerasnya ia dalam melatih penjaga gawang, Kim tak segan langsung mengevaluasi para penjaga gawang saat mereka kebobolan. Bahkan saat timnas Indonesia tampil, Kim akan mengevaluasi para pemain saat itu juga. Ini sering terlihat saat timnas Indonesia tampil di salah satu ajang dan saat timnas kebobolan, para pemain akan langsung dilatih di lapangan, itu juga setelah pertandingan berakhir. Bahkan saat latihan, saking kerasnya tak sedikit pemain yang terlihat kewalahan mengikuti menu latihan.